Shalom. Halo. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam acara live streaming pertanyaan yang kita laksanakan seyogianya di setiap week kita masing-masing. Tapi karena situasi dan kondisi oleh COVID-19, sehingga acara tersebut kita laksanakan melalui live streaming. Puji Tuhan, pada saat ini kita masih diberkati Tuhan, kita dalam keadaan sehat, sehingga acara ini nantinya bisa kita ikuti di rumah kita masing-masing dan menjadi berkat untuk kita semua. Sebelum kita mulai, kita serahkan jiwa dan raga kita kepada Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada
kami, kasihanilah kami, tolong dan kuatkan hati kami, melakukan kehendak-Mu supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya kami suci sampai akhir hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan epistel atau sebagai pendahulu evangelium untuk pertanyaan kita pada malam hari ini, yang tertulis pada 1 Timotius 2 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mengenai dosa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita rasul. Yang dikatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberikan kami kesempatan melakukan aktivitas kami
khususnya selama 1 hari ini, bahkan 1 minggu ini. Saat ini kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman yang kami percayai sebagai kekuatan dalam hidup kami. Ketika kami mendengarkan firman, berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami menerimanya di dalam sukacita dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama berdoa, dan juga bersama-sama menikmati santapan rohani kita, yaitu firman Tuhan yang menjadi kekuatan orang-orang percaya. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dari kitab Daniel pasal 6, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali.
Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Demikian pembacaan teks renungan atau khotbah untuk kita saat ini. Tema kita malam hari ini sungguh menarik, sungguh kontekstual dalam kehidupan bernegara kita di Indonesia ini, termasuk di provinsi kita, Provinsi Jambi, dan bahkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sebentar lagi kita akan berpesta politik. Tahun politik di Indonesia akan dilaksanakan pilkada serentak di tahun 2020 ini pada bulan Desember yang akan datang. Berbagai pertanyaan muncul, dan pertanyaan ini sering juga dialamatkan kepada gereja, dialamatkan kepada pendeta, dialamatkan kepada jemaat Tuhan. Pertanyaannya, bolehkah pendeta berpolitik? Bolehkah jemaat Tuhan berpolitik? Ini pertanyaan yang sesungguhnya menggelitik, tapi harus kita jawab secara teologi, secara Alkitab. Karenanya harus kita mengawalinya. Apa itu politik? Politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu cara menata sebuah kota. Awalnya politik itu dipakai untuk menata kota. Bagaimana memperbaiki kota, memperbaiki suatu tempat, dibuatlah politik. Politik itu indah, politik itu baik. Tidak ada salahnya politik. Yang salah adalah orang-orang yang mempergunakan politik itu untuk tujuan-tujuan tertentu, bahkan tujuan-tujuan yang kotor dan tujuan yang jahat. Jawaban kita harus tegas. Bolehkah kita berpolitik? Boleh. Politik apa yang harus kita lakukan? Politik apa yang bisa kita lakukan? Nats ini membantu kita, memberi sumbangsih kepada pemikiran teologi kita tentang bagaimana posisi kita sebagai gereja, sebagai jemaat dalam hal politik. Daniel adalah tokoh Alkitab yang berperan dalam kerajaan Darius di Babel. Dia sendiri, dia adalah minoritas, sebutan-sebutan yang dikatakan oleh mayoritas masa kini. Dia masih pemuda, tapi luar biasanya dia di kerajaan Darius memegang posisi kekuasaan dalam pemerintahannya. Luar biasa. Hal ini menjawab keraguan kita. Siapapun kita, dimanapun kita, sekalipun sendiri, sekalipun masih muda, bahkan dikatakan orang minoritas, kalau Tuhan Allah sudah berkehendak dan kita tetap di jalan Tuhan, lihatlah Daniel. Kisah ini tadi menceritakan bahwa dia mempunyai roh. Artinya apa? Spiritualnya hebat. Partodionna dengan, partuhanonna dengan, partangyanganna dengan. Tadi disebutkan dia terus berdoa, bahkan dan itulah pasal yang dituduhkan untuk menjatuhkan dia. Politik Daniel luar biasa. Politiknya tidak menjelek-jelekkan orang lain.
Politiknya tidak memburuk-burukkan orang lain. Politiknya tidak mendiskreditkan orang lain. Politik dia adalah membangun kualitas dirinya. Membangun kualitas dirinya sehingga dia diperhitungkan. Tidak hanya dihitung sebagai warga negara, tapi dia diperhitungkan dan dipakai dalam posisi strategis dalam pemerintahan Dairus. Apa politik Daniel? Dikatakan dia cerdas, dia jujur, dia dapat dipercaya, dia mempunyai kecerdasan intelektual, otaknya juga bagus, hatinya juga bagus. Bahkan raja itu tadi di awalnya dia merasa kehilangan kalau Daniel tidak ada. Itulah contoh cara berpolitikan kita. Maka secara khusus kita yang ada di Provinsi Jambi ini, di Tungkal ini, di Tanjung Jabung Barat ini, kitab Daniel ini boleh kita jadikan inspirasi, motivasi kepada kita. Ternyata kita bisa diperhitungkan dan tidak hanya dihitung semata, tapi diperhitungkan. Di samping Daniel sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang walaupun dia buangan di sana, dibuang di sana, tapi dia di sana hebat. Siapa contohnya? Ada Yusuf. Kisah Yusuf luar biasa sedihnya. Dia dijual, tapi dia di sana menjadi orang hebat di Mesir. Kisah Esther di zaman Raja Ahasveros. Perempuan loh, perempuan. Tapi dia bisa menjadi nomor 2 di sana. Bahkan istri raja di sana. Karena intelektualnya, karena kebaikannya, dia dipergunakan jadi memegang posisi yang strategis. Nah, udah saatnya kita melakukan politik-politik seperti itu. Siapapun, mau laki-laki, mau perempuan, dari partai manapun kita, tidak masalah. Mau dari PDIP, mau dari Golkar, mau dari P3, tidak masalah menjadi perahu kita. Yang penting untuk apa kita ada di sini. Yang penting tujuan kita berpolitik itu apa? Daniel di sana adalah memberikan sumbangsih yang luar biasa untuk membangun pemerintahan, mensejahterakan rakyat di mana dia berada. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya sehingga dia bisa menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Tantangannya apa? Tantangannya apa? Ada. Konsekuensi menjadi orang jujur itu luar biasa. Konsekuensi menjadi orang baik itu luar biasa. Konsekuensi menjadi orang rajin itu luar biasa. Lihatlah apa yang dilakukan oleh para raja, para menteri, para wakil-wakil bupati tadi dikatakan. Mereka cemburu kepada Daniel. Karena dia ada dekat dengan raja, dipercaya raja, memberi wewenang yang luar biasa kepada Daniel. Semua pada cemburu. Mereka memikirkan yang jahat, jahatnya luar biasa. Mereka bermain di undang-undang, mereka bermain di hukum. Kelihatan memang mereka tidak salah, karena mereka menghempang Daniel, menghalangi Daniel, menjatuhkan Daniel dengan cara-cara legal. Walaupun di belakangnya itu adalah sangat-sangat jorok dan sangat kotor, yaitu dengan mengeluarkan undang-undang, memaksa raja mengeluarkan hukum supaya Daniel dihukum. Mereka tahu Daniel itu pendoa, mereka tahu Daniel itu spiritualnya luar biasa, maka mereka memanfaatkan itu, memanfaatkan kebaikan Daniel untuk menghancurkannya. Tapi percayalah, kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran itu sekalipun seolah-olah dikalahkan oleh kekuatan apapun, tapi kebenaran itu pasti menang. Yang terjadi apa? Betul, mereka berhasil sementara. Raja mengeluarkan hukumnya, Daniel kena hukum raja itu sendiri.
Raja Darius sedih karena orang kepercayaannya menjadi korban dari hukumnya sendiri. Dia dilematis. Apakah menghukum Daniel atau tidak. Tapi karena itu sudah hukum dan disebutkan tadi, hukum itu tidak bisa digugat lagi. Maka Daniel harus dihukum dengan dimasukkan ke kandang singa. Tuhan itu baik kepada orang jujur. Tuhan itu baik kepada orang yang takut akan Dia. Tuhan itu baik kepada orang-orang yang mengendalikan Dia. Manusia boleh menjatuhkan kita. Manusia boleh menyingkirkan kita. Manusia boleh mau menghancurkan kita. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Apa yang terjadi saudara-saudara di kandang singa itu? Mereka sudah berharap, bahkan mereka sudah barangkali sudah tertawa terbahak-bahak menunggu apa yang terjadi kepada Daniel. Perasaan mereka, dugaan mereka bahwa Daniel sudah menjadi santapan enak singa itu. Tapi setelah dicek oleh raja itu besoknya, raja itu memastikan apakah Daniel masih hidup. Dipanggil masih Daniel ini. Kalau kita baca nanti lanjutan kisah ini, dipanggilnya Daniel. Daniel menjawab bahwa dia masih ada, bahwa Tuhan menjaga dia di sana. Maka dipanggilnya lah para menteri, para pemimpin-pemimpin yang menjatuhkan dia itu tadi ke kandang singa itu, dipanggil untuk diangkat lagi Daniel. Sebagai gantinya, mereka yang menjelek-jelekkan Daniel, mereka yang menjatuhkan Daniel sampai ke kandang singa itu, merekalah pada akhirnya menjadi santapan singa itu. Itu luar biasa. Apa yang menjadi pesan Natsir hari ini, di minggu atau di bulan, di tahun-tahun politik ini? Kecenderungan masyarakat kita adalah cara berpolitik pragmatis. Artinya apa? Tidak apa-apa. Pokoknya kalau diberi kita uang, kita terima aja. Tidak apa-apa, kita iakan aja. Kita apa pura-pura baik aja. Jadi tidak ada kecerdasan spiritualnya untuk menolak hal-hal yang tidak baik. Pokoknya kita aman hari ini. Pokoknya kita aman minggu ini. Pokoknya kita aman. Sehingga tidak melakukan apa-apa yang berkenaan. Mari kita contoh Daniel ini. Berpolitik yang baik. Sekalipun tidak populer, ayo lakukan itu. Tuhan itu ada. Jangan hanya sementara. Ingat Daniel, dia tidak hanya memikirkan hidup sementara. Tapi dia memikirkan hidup terus bersama-sama dengan Tuhan. Karenanya berpolitiklah dengan baik. Jangan ragu. Tentukan pilihanmu. Jangan ragu. Tentukan pilihanmu berdasarkan hati nuranimu. Jangan karena dipengaruhi orang. Jangan karena diiming-imingi orang. Jangan karena diancam orang kita menentukan pilihan. Sebelum memilih nantinya, mintalah petunjuk dari Tuhan. Berdoalah sama seperti Daniel berdoa. Apa yang menjadi doanya, menjadi kehidupannya dalam pemerintahan itu. Itulah juga doa kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaatnya yang bekerja di pemerintah. Tetaplah menjadi Daniel. Sekalipun banyak godaan, banyak tantangan, banyak fitnah, tetaplah Daniel. Jangan menyuap dan jangan disuap. Daniel tidak melakukan itu. Jangan menyebarkan berita bohong supaya kita menduduki jabatan tertentu. Ada yang berusaha, ada katanya orang-orang yang mau menjilat, bahkan menyebarkan kabar-kabar yang tidak baik kepada pimpinan tentang seseorang supaya dia beroleh jabatan. Ingat peristiwa ini, Tuhan itu ada. Sekalipun mereka melakukan itu, Daniel tetap diangkat menjadi raja dan mereka dihukum. Tentu yang dua ini pilihan kita. Menjadi orang yang hanya sukses sementara saja tapi berakhir dengan hukuman, atau menjadi orang yang bekerja produktif dan difitnah dan menderita, tetapi dia ada masa depan bersama-sama dengan Tuhan.
Kiranya itu menjadi pedoman hidup kita dalam hal menjawab, bolehkah kita berpolitik? Tanggung jawab kita adalah membangun pemerintahan. Tadi di epistel, tugas gereja, tugas warga jemaat turut berdoa, mendoakan pemerintah, mendoakan petinggi-petinggi kita, mendoakan orang-orang yang memiliki. Itulah politik orang Kristen, memberikan sumbangan yang positif, pemikiran yang positif dalam dunia pemerintahan kita. Sebelum kita mengakhiri khotbah ini, tidak ada kekuatan lain selain Allah yang menjadi benteng kita, kekuatan kita, perisai kita dalam kehidupan bernegara, kehidupan berpolitik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 250 A. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, terima kasih atas karunia-Mu yang telah menjadikan kami menjadi anak-anak. Tuhan menciptakan kami sebagai makhluk sosial, makhluk yang harus hidup bersama-sama dengan orang lain, mengatur diri kami, mengatur wilayah kami, mengatur kota kami demi kesejahteraan hidup kami. Engkau mengangkat para pelayan, para pemerintah sebagai utusan-utusan Tuhan di dunia ini untuk mengarahkan masyarakat untuk sesuai dengan kehendak. Kiranya setiap warga negara yang bekerja di pemerintahan, yang bekerja di swasta, apapun kami Tuhan, kiranya kami sadar dan mengerti dan memahami bahwa tugas kami adalah pelayan-pelayan untuk mengerahkan, membawa damai sejahtera kepada warga yang Tuhan berikan kepada setiap pemimpin. Hari ini kami diingatkan oleh firman bahwa jabatan itu, bahwa kuasa itu adalah hanya alat semata untuk membantu kami menata kehidupan kami, bahkan menata negara kami, bahkan menata setiap pemerintahan kami. Supaya setiap orang berlomba-lomba memberikan yang terbaik di dalam hidupnya, apapun jabatan kami, apapun kekuasaan kami. Supaya jabatan itu tidak disalahgunakan, sehingga bermunculan politik-politik yang tidak baik, bermunculan politik-politik kotor yang menjatuhkan satu dengan yang lain, yang mendiskreditkan, menyingkirkan temannya, saudaranya sendiri demi kekuasaan. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan itu adil dan benar, selalu berpihak kepada orang benar. Daniel, hamba-Mu, sekalipun dia adalah orang buangan, sekalipun dia adalah masih orang muda, tapi dia diperhitungkan sebagai orang-orang yang mempunyai kredibilitas, mempunyai kemampuan untuk memimpin bahkan di negara orang lain. Kiranya kami boleh terinspirasi dari kisah ini
supaya kami tidak kecut dan rendah diri melihat diri kami, karena kami disebut minoritas. Tapi di hadapan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, asalkan kami mau dan mampu melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada kami. Ya Tuhan, di masa-masa tahun politik ini, secara khusus di negara kami, sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk masuk terjun ke dunia perpolitikan ini, dengan tetap berdiri di jalan Tuhan, untuk memilih pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Tuhan. Jangan biarkan jemaat-Mu jatuh ke dalam politik pragmatis, politik yang tidak sehat, hanya karena sesaat kami meninggalkan kebenaran. Biarlah Roh-Mu yang memimpin kami, supaya siapapun yang terpilih itu adalah pilihan Tuhan, jika kami sungguh-sungguh memilihnya dengan suara hati kami masing-masing. Berkati setiap calon yang akan ikut dalam pesta itu, sehingga pilkada ini sungguh-sungguh menjadi pesta rakyat, pesta sukacita, bukan menjadi ketakutan kepada warga, tapi menjadi semangat karena kami boleh diberi kebebasan untuk memilih pemimpin kami yang sesuai dengan hati nurani kami. Berkatilah pemerintah kami, penyelenggara pilkada ini, supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang bekerja di pemerintahan ini, apapun posisi mereka, pekerjaan mereka, biarlah mereka tetap anak Tuhan yang senantiasa berdoa dan berdoa seperti Daniel, yang senantiasa terus belajar dan belajar, meningkatkan ilmu pengetahuannya, meningkatkan kemampuannya, supaya kami tidak hanya dapat dihitung, tapi diperhitungkan secara khusus di Tanjung Jabung Barat ini, di Kuala Tungkang ini. Berikan kami hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, apapun pergumulan kelemahan mereka, ya Tuhan, berikan mereka kekuatan dan sembuhkanlah orang-orang sakit. Jemaat-Mu yang bergumul dalam kehidupan rumah tangganya masing-masing, kami tidak tahu apa pergumulannya masing-masing, tapi kami percaya Tuhan adalah penolong orang-orang yang Tuhan kasihi. Berikan mereka kekuatan dan jalan keluar untuk mampu keluar dari persoalan-persoalan hidup. Berkatilah segala pekerjaan jemaat, apapun pekerjaan kami, apapun pekerjaan jemaat, berkati Tuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Biarlah mereka bersuka cita dari jerih lelah, dari jerah payah mereka. Berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah memelihara saudara, memberkati saudara pada saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.